Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba membahas mekanisme penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Macam dan jenis kegiatan fungsional guru. Kegiatannya meliputi satu pendidikan, kemudian pembelajaran, bimbingan dan tugas tambahan, kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB, kemudian unsur penunjang. Jenjang jabatan fungsional guru berdasarkan Permendikbud dan RB nomor 16 tahun 2009 pasal 17. Dengan ketentuan guru pertama merupakan penata muda 3A dan penata muda tingkat 1 3B. Penata muda 3A membutuhkan angka kredit 100, kemudian 3B membutuhkan angka kredit 150. Guru muda berisi penata muda 3C, kemudian penata tingkat 1 3D. 3C membutuhkan angka kredit 200, kemudian 3D membutuhkan angka kredit 300. Guru madya pembina 4A berisi pembina tingkat 1 4B, kemudian pembina utama muda 4C. Pembina 4A membutuhkan angka kredit 400, 4B 550, kemudian 4C membutuhkan angka kredit 700. Kemudian guru utama, yakni pembina utama madya 4D dan pembina utama 4E. Pembina utama madya 4D membutuhkan angka kredit 850 dan pembina utama 4E membutuhkan 1050 angka kredit. Dengan ketentuan dari 3A ke 3B membutuhkan tambahan angka kredit AKK 50, dari 100 ditambah 50 membutuhkan 150, dengan AK PKB atau PKB-nya membutuhkan angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan, membutuhkan 3 pengembangan diri dan 0 penulisan ilmiah, dan AKP-nya membutuhkan 5 angka kredit penunjang, unsur penunjang membutuhkan 5. Kemudian dari 3B ke 3C membutuhkan 200 dengan ketentuan penambahan angka kredit 50, dari 150 ditambah 50 artinya 200. Dengan angka PKB, angka kredit PKB-nya 3 pengembangan diri, 4 penulisan ilmiah, dan angka AKP-nya 5 penunjangnya. Kemudian dari 3C ke 3D membutuhkan nilai angka kredit 300 dengan angka penambahannya 100 dan angka PKB 3 pengembangan diri, 6 penulisan ilmiah, dan AKP 10. Kemudian dari 3D ke 4A membutuhkan 400 dengan penambahan angka kredit 100, AK PKB 4 pengembangan diri, 8 penulisan ilmiah, dan AKP 10. Kemudian dari 4A ke 4B membutuhkan 550 dengan AKK 150. Kemudian AK PKB 4 pengembangan diri, 12 penulisan ilmiah, dan 15 AKP. Kemudian dari 4B ke 4C membutuhkan 700 angka kredit dengan 150 tambahan angka kredit, dengan AK PKB 4 pengembangan diri, 15 penulisan ilmiah, dan AKP 15. Kemudian dari 4C ke 4D membutuhkan 850 angka kredit, penambahan angka kreditnya sebesar 150, kemudian angka kredit PKB-nya 5 pengembangan diri dan 14 penulisan ilmiah, dan 15 AKP.
Kemudian dari 4D ke 4E membutuhkan angka kredit 1050. AKK-nya penambahan 200. Kemudian AKPKB 5 pengembangan diri, 20 penulisan ilmiah, dan AKP sebesar 20. Untuk pengembangan diri, Bapak-bapak atau Bapak Ibu guru, sudah kita jelaskan pengembangan diri itu ketentuannya sertifikat yang didapatkan dengan laporan foto atau yang lainnya. Dan PI ini, penulisan ilmiah, bisa berupa PTK, bisa berupa jurnal, baik jurnal internasional maupun nasional, dan yang lainnya yang termasuk penulisan ilmiah baik makalah. Sudah kita jelaskan pada channel YouTube sebelumnya. Oke, dokumen DUPAK tahunan meliputi yang pertama, daftar usul penetapan angka kredit DUPAK. Kemudian surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu. Selanjutnya, surat pernyataan melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Kemudian surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, dan yang terakhir bukti fisik, dokumen kepegawaian, ijazah, laporan PK guru, laporan PKB, kemudian dokumen kegiatan pendukung. Oke, kita lanjut ke lampiran DUPAK. Ini yang Bapak Ibu harus ketahui, Bapak Ibu guru. Yang pertama, dokumen kepegawaian yang berisi yang Bapak Ibu harus siapkan. Pertama, SK pangkat terakhir, AK terakhir, Karpek, SKP, dulu DP3 sekarang SKP, SK penyesuaian jabatan fungsional, kemudian yang terakhir sertifikat pendidik. Kemudian yang kedua untuk pendidikan. Yang pertama pendidikan berisi ijazah S1 atau S2 dan atau S3 yang relevan. Oke, kemudian STTPL prajabatan, dan yang ketiga STTPL induksi. Selanjutnya yang ketiga, pembimbingan dan tugas tambahan yang berisi pembelajaran atau bimbingan dan tugas tambahan yang berisi laporan PK guru, pembelajaran, bimbingan, tugas tambahan. Laporan PK gurunya, kemudian di sini ada SK pembagian tugas mengajar. Ya, kemudian lampiran DUPAK berikutnya yang keempat, PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang berisi laporan pengembangan diri, LPD, tergantung berapa yang dibutuhkan sesuai angka kreditnya. Kemudian yang kedua, laporan publikasi ilmiah. Kemudian yang ketiga, karya inovatif, KI-nya. Kemudian unsur penunjang. Yang kelima, unsur penunjang yang berisi ijazah tidak relevan, ijazah yang tidak sesuai dengan yang diampu. Kemudian yang kedua, STTP, kemudian SK lain-lain, kemudian laporan, surat pernyataan, sertifikat, piagam, dan lain-lain ada di sini. Baik itu SK ini berisi SK menjadi guru atau yang lainnya. SK UN masuk sini juga. Oke, kita lanjut. Usul penetapan angka kredit. Dari golongan 3A ke 3B sampai dengan 4A ke 4B, kepala sekolah mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi melalui Kepala BKP SDM atau BKD Kabupaten Kota Provinsi. Kemudian golongan 4D ke 4C sampai dengan 4D ke 4C, kepala sekolah mengusulkan kepada Bupati, Wali Kota, Gubernur
UP Kepala BKPSDM atau BKD tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi. Kemudian Kepala BKPSDM Kabupaten Kota Provinsi mengusulkan kepada Mendiknas sesuai dengan jenjang pendidikan. Kemudian penetapan angka kredit PAK. PAK untuk usul kenaikan pangkat jabatan diberikan apabila telah memenuhi syarat perolehan angka kredit yang dipersyaratkan, yang sudah kita sampaikan tadi, berdasarkan Permen nomor 16. Mekanisme penilaian dan penetapan angka kredit. Yang pertama, kepala sekolah atau guru mengirim berkas ke minta tanda tangan atasan langsung. Ya, yang kedua guru pertama sampai dengan pertama mengusulkan dupak diusulkan ke pejabat pengusul atau dinas terkait. Yang ketiga, kemudian yang keempat, usulan dibawa ke pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit. Kemudian pejabat yang berwenang dinas terkait membawa ke sekretariat tim penilai. Dari sekretariat tim penilai dibawa ke tim penilai. Selesai dinilai sama tim penilai, akan dibalikkan lagi ke sekretariat tim penilai. Kemudian sekretariat tim penilai membawa berkas Bapak Ibu guru ke pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Kemudian yang kesembilan, dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, keluarlah PAK Bapak Ibu guru, kemudian SK jabatan surat PNS-nya keluar. Oke. Pengajuan usul dan tanggal penetapan angka kredit. Pengusulan PAK selambat-lambatnya Juli untuk guru yang akan naik pangkat jabatan pada periode Oktober. Kemudian Januari untuk guru yang akan naik pangkat atau jabatan pada periode April. Sekali lagi, batas pengusulan PAK selambat-lambatnya PAK, bukan dupak, PAK. Juli untuk guru yang akan naik pangkat atau jabatan pada periode Oktober. Kemudian Januari untuk guru yang naik pangkat atau jabatan pada periode April. Usul PAK yang diterima setelah bulan Juli dan Januari dinilai pada persidangan berikutnya. Putusan PAK ditetapkan pada akhir bulan setelah penilaian. Tanggal mulai berlakunya PAK terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya. Masa penilaian berikutnya dihitung mulai tanggal 1 setelah semester terakhir kinerja guru dinilai. Penilaian kinerja subunsur pembelajaran atau bimbingan yang pada saat diusulkan penilaian penetapan belum mencapai 1 tahun dapat ditetapkan untuk masa penilaian berikutnya setelah terpenuhi 1 tahun. Pengangkatan pertama kali PNS dalam jabatan fungsional guru. Syaratnya, pertama, berijazah minimal S1, diploma 4, kemudian bersertifikat pendidik, keahlian sesuai bidang yang diampu, kemudian pangkat minimal penata muda 3A, kemudian setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan minimal baik, SKP-nya minimal baik, kemudian memiliki kinerja baik dalam masa program induksi. Ya. PAK, penetapan angka kredit dihitung dari aspek pendidikan dan prajabatan induksi. Kemudian menggunakan Form Lampiran 6 Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN. PNS pindah dari jabatan lain ke jabatan guru dan belum pernah menjadi guru. Syaratnya berijazah S1 sesuai bidang yang diampu, kemudian memiliki sertifikat pendidik, keahlian, kemudian ada formasi pengangkatan jabatan guru, kemudian memiliki nilai kinerja baik dalam program induksi, kemudian usia maksimum 50 tahun.
Prosesnya yang pertama, pangkat dan golongan ruang ditetapkan sama dengan pangkat jabatan sebelum menjadi guru. Kemudian, jabatan fungsional ditetapkan setelah bertugas sekurang-kurangnya 1 tahun. Perhitungan angka kredit. Pendidikan, ijazah S1 dan STTP prajabatan program induksi, kemudian proses pembelajaran atau bimbingan, kemudian kegiatan PKB, kemudian kegiatan penunjang, seperti yang di atas. Pengangkatan kembali dalam jabatan. Syaratnya berijazah minimal S1 atau D4, memiliki sertifikat pendidik atau keahlian, ada formasi pengangkatan jabatan guru. Kemudian setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan minimal baik dan usia maksimum 51 tahun. Penetapan pangkat dan jabatan. Pangkat sama dengan pangkat terakhir. Kemudian jabatan angka kreditnya sama dengan angka kredit terakhir sewaktu menjadi guru, ditambah dengan kegiatan yang relevan sama jabatan struktural. Oke, demikian penjelasan singkat dari saya tentang mekanisme penetapan angka kredit guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.